Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Hardi Aswaja. Dalam video kali ini saya ingin membacakan kisah dari Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yaitu kisah tentang mimpi beliau, yaitu bermimpi Nabi Muhammad SAW, yang bersumber dari nasihat beliau atau tulisan beliau di forum tanya jawab Majelis Rasulullah.org. Untuk itu simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai kisah dari Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yaitu tentang bermimpi Nabi Muhammad SAW. Ada yang bertanya di forum Majelis Rasulullah.org, Assalamualaikum, rindu kami pada Rasul. Pernahkah Habib mimpi bertemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sebagai gambaran, ciri-ciri beliau seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum. Jawaban dari Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan kebahagiaan semoga selalu menyelimuti hari-hari Anda. Saudaraku yang kumuliakan, beribu maaf selama 10 hari saya tidak online hingga tak bisa menjawab pertanyaan Anda. Saya sebenarnya kurang berkenan menjawab, namun saya pun tak berani berdusta. Saya sering berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesekali ada hal berupa wasiat dan nasihat. Cambang dan janggut beliau sangat hitam gelap, kebiru-biruan dari gelapnya. Wajah beliau bagaikan mutiara yang bercahaya. Senyumnya tak pernah sirna dari bibir indahnya. Hati serasa linu dan seakan-akan mencair karena keindahan wajah sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lezat memandang wajah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terasa linu ke sekujur tubuh, seakan lebih dari 1000 kali rasanya ejakulasi. Sekujur tubuh serasa linu tak terperikan. Jari-jari beliau lentik dan lembut dan sangat indah. Tingginya sekitar 200 cm. Imamahnya putih dan besar. Kedua matanya sangat indah dan memancarkan kesejukan dan penuh kasih sayang. Membuat orang yang memandang matanya ingin luluh dan bersimpuh berlutut di kakinya dan menangis bagaikan bayi manja yang memeluk ibunya karena tak melihat yang lebih mengasihinya selain ibunya. Ucapannya dan suara beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berwibawa, namun lembut dan perlahan hampir berbisik, namun jelas dan sangat merdu. Duh, saya tak akan mampu mengkiaskannya lagi. Sungguh benar ucapan Anas bin Malik radhiyallahu an, tidak pernah kami melihat pemandangan lebih menakjubkan dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahih Bukhari. Sungguh benar ucapan Abu Hurairah, wahai Rasulullah, jika kami memandang wajahmu, maka jika jiwa kami tergetar dan terangkat semakin mulia. Pernah saya sudah akan berangkat dakwah keluar kota, tapi tubuh ini penat dan sangat lelah. Saya masih rebahan dan sangat berat untuk berangkat. Maka saya bermimpi melihat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah berdiri di depan pintu, memegang tas gantung dari kulit, seraya berkata dengan lembut dan tersenyum, saya akan berangkat dakwah, kau mau ikutkah? Saya terbangun dari tidur dan kaget. Saya faham betul itu teguran lembut dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam agar saya segera berangkat, maka saya bergegas dan berangkat. Demikian saudaraku yang kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu. Wallahu alam. Kisah beliau selanjutnya. Saudaraku tercinta, boleh saya ceritakan mimpi saya sekitar 2 tahun yang lalu. Saya melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kemah besar dan mewah, dan di hadapannya seperti ada bangunan-bangunan yang sedang dibangun. Hamba berpakaian lusuh dan kotor. Kebetulan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melihat hamba dan memanggil hamba. Dengan lembut dan tidak tega, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Munzir, kau sudah kelelahan sekali bekerja dalam pembangunan ini. Sudah, masuklah beristirahat di kemahku.
Lalu saya dibawa ke kemah beliau sallallahu alaihi wasallam. Saya berdiri di pintu kemah itu. Saya melihat ada hidangan-hidangan dan buah-buahan, dan guru mulia ada di dalamnya. Lalu guru mulia melihat saya dan berkata, "Wahai Munzir, aku keluar dan masuk ke kemah ini dengan bebas. Namun jika engkau masuk ke sini, kau tak akan kembali lagi selama-lamanya ke dunia. Terserah padamu." Maka saya terdiam dan ragu untuk masuk. Maka beberapa malaikat di sekitar saya menghimbau saya untuk masuk kemah dan beristirahat. Lalu malaikat Israil alaihi salam memegang kedua pundak saya dari belakang dan berkata, "Mari ku bimbing kau masuk." Pegangannya lembut saja, namun terasa seluruh urat tubuh saya sudah digenggamannya. Maka saya menolak dan berkata, "Saya masih ingin bakti pada guru mulia, membantu beliau." Maka Rasulullah SAW memberi isyarat pada malaikat Israil alaihissalam untuk melepaskan saya. Lalu beliau SAW berkata, "Tempatmu kelak di sini, wahai Munzir, sekemah denganku, seatap denganku, tinggal bersamaku. Kau tak punya rumah di dunia dan akhirat. Rumahmu bersamaku, seatap denganku." Lalu saya terbangun. Beberapa bulan kemudian saya berjumpa lagi dengan Rasul SAW dalam mimpi, dan beliau SAW duduk berdampingan dengan saya. Seraya berkata, "Sampai kapan kau menunda ajakanku, wahai Munzir? Kupanggilkan Israil dan Jibril untuk membawamu sekarang." Lalu saya menjawab, "Wahai Rasulullah, jikalau saya diizinkan Allah dan Rasulnya, saya masih ingin membantu guru saya." Maka Rasulullah SAW tersenyum dan memegang rambut saya, sedikit menjambaknya seperti ayah yang mempermainkan anak kecilnya. Beliau berkata, "Tidak ada yang menolak undanganku kecuali orang-orang aneh semacammu, wahai Munzir." Lalu beliau SAW berangkat dari duduknya sambil tersenyum dan pergi. Saya terus berdoa, jika saya masih diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berumur panjang dan berbakti pada Allah dan Rasulnya dalam dakwah yang dijalankan guru mulia saya, maka saya meminta pada Allah umur panjang. Namun jika kemangkatan saya lebih membawa manfaat, maka saya memilih mangkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu membuat 1000 orang yang lebih baik dari hamba untuk membimbing umat. Namun harapan saya wafat setelah Jakarta menjadi kota yang beriman. Kalau kota Demak disebut kota wali, maka saya bercita-cita Jakarta kota Sayyidina Muhammad SAW. Maksudnya kota yang beriman, rukun antar umat beragama, musliminnya mayoritas baik dan tidak berpecah belah, akidah sudah suci dan tidak terkotori, dan alhamdulillah semakin hari semakin berjuta umat yang terbawa dalam dakwah keluhuran sang Nabi SAW. Namun untuk saat ini masih jauh dari target yang memuaskan kita. Maka hamba berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mewafatkan hamba sampai cita-cita hamba tercapai. Amin. Demikian saudaraku yang kumuliakan, semoga dalam kebahagiaan selalu, semoga sukses dengan segala cita-cita. Kisah selanjutnya, masalah mimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah bermimpi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan banyak orang yang rindu dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, namun belum jumpa dalam mimpi. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menutup wajahnya dan menangis, seraya berkata, "Tiada yang memisahkanku dengan mereka selain tabir kudrat, dan mereka akan jumpa denganku kelak." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sangat peduli dan rindu pada umatnya. Lebih-lebih yang mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan telah teriwayatkan pada Sahih Muslim bahwa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umatku yang paling cinta padaku adalah yang hidup setelah aku wafat, dan mereka sangat mengidamkan jumpa denganku daripada harta dan keluarganya." Mereka itu adalah kita. Tentunya jika misalnya di saat ini kita dengar Rasulullah SAW muncul di suatu wilayah, maka kita akan tinggal dulu pekerjaan dan keluarga kita demi jumpa beliau SAW. Alhamdulillah, semoga Allah mendawamkan cinta kita pada beliau SAW. Demikian saudaraku yang kumuliakan,
Semoga sukses dengan segala cita-cita. Semoga dalam kebahagiaan selalu. Kisah selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya mahabbah atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semoga selalu menaungi hari-hari Anda dalam kebahagiaan. Saudaraku yang kumuliakan, siang itu saya bermimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang duduk di suatu tempat yang sangat megah dan indah. Saya sedang menghadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersila dengan pakaian indah dan jubah berwarna biru tua. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dengan indah dan berkata, "Sangat menggembirakanku majelis nanti malam ini." Saudaraku, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang bermimpikan aku, maka sungguh ia melihat aku, dan tiadalah syaitan menyerupai aku." Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ketika orang bermimpikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saat ia mimpi itu, ia mengetahui bahwa itu adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saat itu saya melihat wujud asli beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan hanya berupa cahaya. Kisah beliau selanjutnya. Saudaraku yang kucintai, mimpi berjumpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa didapatkan oleh orang non-muslim sekalipun. Ia bukan mesti mencapai derajat tertentu dalam kesolehan, tapi berupa anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang dikehendakinya Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang selalu bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pernah dalam seminggu kecuali ia pasti bermimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika ia mencapai 1 bulan tidak lagi mimpi berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, maka ia sangat sedih, rindu, bingung, ketakutan, dan sangat gundah. Ia mendatangi seorang arif billah, seorang ulama yang soleh di Madinah, dan mengadukan perihalnya. Maka ulama soleh itu menjawab, "Kau ini sudah sangat beruntung. Aku sendiri belum tentu dalam setahun bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam." Hamba mengenal orang tersebut dan ia sendiri yang menceritakan hal ini. Dari hal ini hamba memahami bahwa orang tersebut memang seorang dai, namun bukan sebanding dengan ulama soleh yang di Madinah tersebut, yang jauh mengunggulinya dalam ilmu, kesolehan, dan dakwah dan ibadahnya. Ada orang yang bermimpi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, ada yang berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam saat akhir hidupnya, ada yang berjumpa di alam barzah. Namun semua umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan berjumpa dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.